Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Situs sejarah sering dibobol maling karena tidak terurus. Tentara yang main judi online bisa dipecat. Pasokan beras minim, harga beras premium di Mimika masih mahal. Penjarahan yang dilakukan sekelompok orang atas situs sejarah di Merauke menuai kecaman dari masyarakat. Mereka menyesalkan tindakan para pelaku karena situs bangunan bersejarah tersebut sangat penting bagi generasi muda. Jarius yang tinggal tidak jauh dari situs bangunan bersejarah kantor pos yang dibangun tahun 1920 pernah beberapa kali melapor ke polisi karena melihat sekelompok orang menjarah kayu bangunan. Selain itu, menurut Jarius, kedua situs tersebut tidak terawat dan terkesan diabaikan, padahal sebelumnya pemerintah pernah merenovasi. Nah, mereka ambil papan-papan merusak bangunan yang bersejarah di sini. Memang kami sebagai warga di sini kami rasa ya susah sekali kenapa situs-situs yang bersejarah untuk masyarakat tanam anak-anak kita yang masa-masa yang akan datang ini kok mereka merusak. Memang kami sedikit mengeluh. Hal ini kami sudah sampaikan kepada bagian keamanan di pelabuhan, ada ke kantor pos, ke Satpol PP, ke kelurahan, tapi seakan-akan macam belum ada tindakan yang ya memuaskan kami. Ini yang ngambil ini orang dari mana, Bapak? Ini orang-orang dari sekitar pelabuhan juga ini? Di pintu air. Pintu air nih. Ini berapa lama mereka ngambilnya ini? Biasanya ngambil malam kah, siang? Dong ngambil siang atau malam, mereka menurut sesuka mereka. Oh gitu. Nah, jadi kami tegur, tapi mereka lawan. Seperti begitu. Kalau di belakang sebelah ini 1 minggu lebih lah. 1 minggu ya diambil ya. Ambil. Sebelumnya, sekelompok orang membongkar 2 bangunan situs bersejarah yang terletak di Jalan Sabang. Salah satunya adalah bangunan kantor pos peninggalan kolonial. Mereka juga menjarah kayu bangunan sehingga kedua situs bangunan rata dengan tanah. Polisi berhasil menyita sebagian kayu dari bangunan situs dari tangan warga. Sebagian digunakan untuk merenovasi rumah dan sebagian lagi dijual. Perusakan situs ini terjadi karena bangunan tidak terawat dan tidak dijaga petugas, sehingga pelaku bisa jadi menganggap bangunan sudah tidak terpakai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Korem 174 Anim Tiwanianggap Merauke, Papua Selatan menyatakan perang dengan judi online yang belakangan banyak digandrungi orang, termasuk anggota TNI. Dan Rem 174 Animti Brigjen Wempi Ramandei berjanji akan menindak tegas anggotanya yang tertangkap bermain judi online. Menurut Danrem, secara internal TNI sudah mengantisipasi dengan melakukan pengawasan secara ketat. TNI sendiri sudah melakukan upaya-upaya terhadap satuan untuk mengatasi hal ini. Kita berharap juga di masyarakat kita juga ada pihak-pihak terkait yang berkompeten di masalah penanganan hal ini, bisa dari kepolisian, aparat lainnya juga turut bertanggung jawab menghadapi situasi ini. Karena menurut saya hal ini sangat mengganggu kehidupan masyarakat, terutama keluarga. Kalau sampai pada tingkat keluarga, tentu banyak permasalahan yang akan timbul. Sehingga ya kita secara sepihak TNI secara ke dalam sudah mengantisipasi hal ini dengan melakukan upaya-upaya untuk mereduksi kegiatan prajurit yang terkait dengan judi online ini, sehingga kita
bisa meminimalisir persoalan yang disatukan juga. Danrem mengimbau seluruh anak buahnya, termasuk masyarakat di Papua Selatan untuk bersama-sama memerangi judi online karena dampaknya sangat buruk. Ia meminta warga tidak segan melapor jika ada warga atau pihak tertentu yang menyelenggarakan atau bermain judi online. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. "14 anggota Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia, Kota Jayapura, diambil sumpah sebagai advokat. Sidang terbuka dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Amin Sutikno, yang digelar di Aula Pengadilan Tinggi Jayapura. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Amin Sutikno, meminta DPC Peradisai Kota Jayapura dapat mendukung program Mahkamah Agung, yakni modernisasi pengadilan dengan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, termasuk pengajuan upaya hukum, banding, kasasi, maupun peninjauan ulang. Harapkan juga di advokat dari generasi muda kita ini lebih gigih juga di dalam menegakkan, membela kepentingan hukum dan keadilan dari seluruh masyarakat. Sementara itu, Ketua DPC Peradisai Kota Jayapura, Anton Raharusun, meminta 14 anggota baru yang baru diambil sumpah tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum karena saat ini banyak pengacara yang terseret kasus korupsi. Dalam artian kalau ada pengaduan dari masyarakat terkait dengan penanganan perkara yang mereka lakukan dan kemudian ada indikasi pelanggaran, maka tentu kita akan menindak itu secara tegas karena menjadi tugas dan tanggung jawab dari DPC itu untuk bagaimana mengingatkan para advokat ini untuk tetap menjalankan tugas-tugas profesi dengan menjunjung tinggi kode etik dan juga sumpah yang mereka lakukan sebagai seorang profesi advokat, dan juga mereka betul-betul menjalankan undang-undang advokat itu sendiri secara baik dalam berpraktek. Karena sebagaimana kita tahu, belakangan ini banyak sekali kita mendengar dan melihat dan menyaksikan perilaku dan tingkah laku dari advokat dalam menjalankan profesinya banyak yang menyimpang atau melanggar kode etik, seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan atau dilarang oleh kode etik tetap dilakukan. Dan makanya selagi dini dari DPN mengingatkan bahwa hendaknya advokat baru tetap mematuhi rambu-rambu yang terdapat dalam kode etik, sehingga dengan demikian masyarakat dapat melihat advokat yang berintegritas tinggi senantiasa menjunjung tinggi kode etik dalam melaksanakan tugas profesinya. Peradisai Kota Jayapura saat ini memiliki 85 advokat dan juga mempunyai bantuan hukum gratis untuk warga yang tidak mampu. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Harga beras premium di Mimika, Papua Tengah masih mahal. Ada beberapa jenis beras premium yang dijual di pasaran masih tergolong mahal. Beras masih ada yang dijual Rp18.000 per kilogram, padahal saat ini harga eceran tertinggi Rp15.800 per kilogram. Pedagang mengatakan masih mahalnya beras karena pasokan dari luar Mimika minim. Berapa per kilo sekarang? Kilonya masih jual 17, yang juga jual 18. Cuman kalau kita jual 17, belum harga karung, tipis kali memang. Mungkin satu karung itu ininya 20.000. Kalau dari agen banyak yang harga turun. Ada yang dengan harga kita penjualan 15.000, ada yang 16. Sekarang per kilonya. Kalau yang tadi yang masih harga 18.000 itu per karung sekarang kira berapa dia? Yang untuk ukuran 50 kilo. 50 kilo dia 850. Itu harga sebelumnya juga tetap 800. Ya, kalau harga sebelumnya kita jual 470. Beras untuk pasar bulan ini memang serius kan. Walaupun beberapa jenis beras masih mahal, pembeli tetap membeli beras karena kebutuhan pokok. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Bupati Merauke Romanus Baraka meminta warga Merauke waspada menghadapi musim kemarau panjang yang bisa menyebabkan krisis pangan di Provinsi Papua Selatan.
Menurut Romanus, saat ini sejumlah negara pengekspor beras dan bibit pertanian menutup keran ekspor beras untuk mengantisipasi krisis pangan akibat musim kering berkepanjangan. Menurut perkiraan BMKG, kemungkinan musim panas ekstrim terjadi pada bulan Agustus mendatang. Daerah yang dilanda puncak kemarau antara lain Sumatera Selatan, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, dan sebagian Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ada negara-negara yang penghasil beras, bibit padi itu sudah tidak ekspor lagi kasih ke Indonesia, sudah ditutup semua karena diperkirakan ada minus pangan dunia nanti. Nanti ada panas tegas sekali di Merauke. Merauke diperkirakan nanti Agustus mulai panas tegasnya. Jadi kalau Bapak Ibu orang Merauke, jadi kalau hujan begini sebenarnya dia lagi isap air itu kalau kita bilang. Dia lagi kasih kering sumur-sumur. Dan nanti kita ada panas tegas. Kenapa saya kasih ingat ini? Saya beritahu lebih dulu kalau misalnya panen musim tanam 2 yang saya lagi dorong sekarang dengan musim tanam 3, saya lagi dorong supaya beras itu tidak boleh mahal. Begitu. Karena kalau panas kering sekali, jangan sampai kita panen tidak berhasil, nanti harga beras di sini naik. Makanya saya lagi berusaha keras. Mudah-mudahan panen gadu tahun ini hasilnya lebih baik dari kemarin. Ini yang kami coba. Bupati meminta petani di Merauke agar gabah hasil panen kedua tidak digiling semua untuk mengantisipasi musim kering yang akan berdampak pada penurunan produksi pertanian sehingga bisa memicu kenaikan harga beras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura bersama tim pengendali inflasi daerah panen bawang merah jenis Bali Karet di Koya Timur. Hasil panen bawang merah unggulan ini cukup memuaskan karena mencapai berat 3,5 ton dan hasil panen ini diharapkan bisa menambah pasokan bawang di pasaran. Bawang merah ini ditanam di lahan tidur seluas 5 hektar. Pemanfaatan lahan tidur di Kota Jayapura sangat penting dan bermanfaat untuk menjaga ketahanan pangan dan inflasi daerah. Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait mengatakan, komoditi bawang merah hampir setiap tahun memberikan andil terhadap peningkatan inflasi. Dan panen bawang dari lahan tidur ini bisa mensejahterakan petani setempat. Yang hari ini kita lakukan adalah menjaga supaya jangan itu barang itu naik. Dan yang kedua, menjaga supaya stok itu tersedia. Stok itu ada 2. Stok untuk kita makan sendiri, tapi stok untuk kita dapat nilai ekonomi. Kita jual ke siapakah, jual ke siapakah. Nah hari ini Bapak Ibu petani sudah lakukan itu di bawah binaan teman-teman dari Dinas Pertanian. Karena itu sekali lagi atas nama PJ Wali Kota, saya menyampaikan terima kasih untuk hal itu. Bapak Ibu menjadi kekuatan untuk kita. Karena itu sekali lagi saya terima kasih ya, Bapak Ibu hormat. Bapak Ibu adalah orang-orang luar biasa, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak bisa berpuas diri dengan area yang ada. Masih ada banyak-banyak lahan tidur di sini yang secara perlahan kita mulai kembangkan. Menurut data pemerintah, Kota Jayapura masuk 5 besar daerah di Indonesia dengan tingkat inflasi terendah secara nasional. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Umat Islam Merauke memadati Masjid Raya Merauke untuk melaksanakan istighosah menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Setiap Tahun Baru Islam, umat Islam di Merauke selalu menggelar istighosah di masjid ini. Dan kali ini umat berharap Tahun Baru Islam membawa berkah dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Umat dengan khusyuk berzikir, berdoa dan melantunkan sholawat Nabi Muhammad SAW. Istighosah ini dipimpin Ustadz Haji Nasril Mustafa. Melaksanakan istighosah kubra dalam rangka menyambut Tahun Baru Hijriah tahun 1446 Hijriah, yang mana inisiatif dari Jamaah Masjid Raya dengan PHBI Kabupaten ingin melaksanakan zikir ini. Mudah-mudahan dengan zikir dan doa yang kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah
Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua, keberkahan kepada kita semua, khususnya memasuki tahun baru 1446 Hijriah nanti. Ia meminta umat Islam Merauke tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta terus berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara, serta kota Merauke, Papua Selatan. Tahun baru Islam yang jatuh pada bulan Muharram tergolong bulan istimewa dalam Islam karena banyak amalan sunnah yang bisa dikerjakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tahun atau hitung mundur kami persilakan. Kafilah Kabupaten Mimika berhasil keluar sebagai juara umum MTQ ke-30 setanah Papua. Pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran telah berlangsung di Mimika selama 2 pekan. Penjabat Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk berharap MTQ senantiasa menjadi wadah meningkatkan dan mengembangkan nilai keagamaan untuk memperkuat keimanan dan memperluas edukasi kitab suci Al-Quran bagi umat muslim. Sesuai tema MTQ kali ini, mewujudkan masyarakat cinta Al-Quran untuk bangsa yang bermartabat di bumi Cendrawasih. Sesuai temanya yang mewujudkan masyarakat cinta Al-Quran untuk bangsa yang bermartabat di bumi Cendrawasih. Terdapat kesamaan dengan tujuan dimegalkannya opini di tanah Papua, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat pada secara umum dan melalui pembangunan karakter masyarakat di tanah Papua yang diharapkan dapat tumbuh secara religius dan moderat untuk bangsa yang bermartabat, tentu bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Ada 19 kafilah dari kabupaten kota se-Papua ikut hadir pada lomba MTQ ke-30 di Mimika. Lembaga Tilawatil Quran Papua telah memutuskan Kabupaten Merauke terpilih menjadi tuan rumah MTQ ke-31 tahun depan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.